Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi yaitu pengendalian proses statistik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niko Mang Ayuni dengan NPM akhir 015, lalu ada Deandra Putri NPM akhir 019 dan saya sendiri Ali Akbar dengan NPM akhir 020. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Deandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini adalah grafik yang mengurutkan klasifikasi data secara menurun dari kiri dan kanan. Nah, ini dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, dalam hal ini yang menjadi klasifikasi data adalah jenis-jenis mesin pelapis. Nah, klasifikasi data yang mungkin dilakukan adalah masalah, keluhan, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan lain sebagainya. Beberapa orang penting ada di kiri dan banyak yang berguna ada di kanan. Kadang-kadang perlu untuk menggabungkan beberapa dari banyak hal yang berguna menjadi satu klasifikasi yang disebut lainnya. Selanjutnya diagram alir proses. Banyak produk dan jasa mulai berguna untuk membuat diagram alur proses. Diagram ini menunjukkan aliran produk atau jasa saat bergerak melalui berbagai operasi pemrosesan. Nah, diagram ini memudahkan untuk memvisualisasikan keseluruhan sistem, mengidentifikasi potensi titik masalah, dan menemukan lokasi aktivitas pengendalian. Simbol standar yang digunakan oleh insinyur industri. Namun, hal tersebut tidak diperlukan untuk pemecahan masalah. Simbol yang digunakan pada gambar harus mencukupi. Nah, selanjutnya ada diagram sebab akibat. Nah, diagram sebab akibat adalah gambar yang terdiri dari garis-garis dan simbol-simbol yang dirancang untuk mewakili hubungan bermakna antara suatu akibat dan sebab-sebab lainnya. Diagram sebab akibat ini digunakan untuk menyelidiki dampak yang buruk dan mengambil tindakan untuk memperbaiki penyebabnya atau dampak yang baik, dan untuk mempelajari penyebab-penyebab yang bertanggung jawab untuk pada setiap efek. Kemungkinan besar ada banyak sekali penyebab. Selanjutnya ada periksa lembar. Nah, tujuan dari periksa lembar ini untuk memastikan bahwa data-data yang dikumpulkan secara hati-hati dan akurat oleh personel operasional. Nah, data yang harus dikumpulkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dan dianalisis dengan cepat dan mudah. Bentuk lembar periksa bersifat individual untuk setiap situasi dan dirancang oleh tim proyek. Selanjutnya ada histogram. Nah, teknik SPC statistik yang pertama adalah histogram. Ini menggambarkan variasi dalam proses. Histogram ini secara grafis perkirakan kemampuan proses dan jika diinginkan hubungannya dengan spesifikasi dan nominal target. Hal ini juga menunjukkan bentuk populasi dan menunjukkan apakah ada kesenjangan dalam data. Selanjutnya dasar-dasar statistik. Nah, statistika ini dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, tabulasi, analisis, interpretasi, dan penyajian data kuantitatif. Setiap pembagian bergantung pada keakuratan dan kelengkapan pembagian sebelumnya. Data itu dapat dikumpulkan oleh teknisi yang mengukur kekuatan tarik komponen plastik atau oleh operator yang menggunakan lembar periksa. Hal ini dapat ditabulasikan dengan teknik kertas dan pensil sederhana atau dengan menggunakan komputer. Nah, dasar-dasar statistik yang pertama itu ada ukuran tendensi sentral. Nah, ukuran tendensi sentral ini suatu distribusi atau nilai numerik yang menggambarkan posisi sentral suatu data atau bagaimana data cenderung menumpuh di tengah. Nah, ada 3 ukuran yang umumnya digunakan dalam kualitas. Yang pertama itu ada rata-rata, kedua median, ketiga modus. Lalu selanjutnya ada ukuran penyebaran. Alat statistik kedua terdiri dari ukuran penyebaran yang menggambarkan bagaimana data itu tersebar atau tersebar di setiap sisi nilai pusat. Ukuran penyebaran dan ukuran tendensi sentral keduanya diperlukan untuk menggambarkan kumpulan data. Selanjutnya populasi dan sampel. Untuk mengkaji konsep populasi dan sampel, kita harus membangun frekuensi distribusi berat poros baja. Sebagian kecil atau sampel dipilih untuk mewakili semua poros baja itu. Nah, populasi itu adalah seluruh kumpulan poros baja. Ketika rata-rata deviasi standar dan ukuran lainnya dihitung dari sampel, mereka disebut statistik. Karena komposisi sampel yang berfluktualisasi, maka statistik yang dihitung akan lebih besar atau lebih kecil dari nilai atau parameter populasi sebenarnya. Tujuan utama dalam memilih sampel adalah untuk mempelajari sesuatu tentang populasi yang akan membantu dalam pengambilan beberapa jenis keputusan. Sampel yang dipilih ini harus mempunyai sifat yang cenderung menyerupai atau mewakili sebuah populasi. Selanjutnya ada kurva biasa. Salah satu jenis populasi yang cukup umum adalah kurva biasa.
atau distribusi Gaussian. Nah, kurva biasa ini adalah distribusi simetris unimodal berbentuk lonceng dengan median, mean, dan modus mempunyai nilai yang sama. Selanjutnya ada pengantar diagram kontrol. Nah, yang pertama itu ada variasi. Nah, salah satu aksioma atau kebenaran produksi adalah bahwa tidak ada dua objek yang dibuat sama persis. Faktanya, konsep variasi adalah hukum A. Selanjutnya pengantar diagram kontrol. Yang pertama itu ada variasi. Nah, konsep variasi adalah hukum alam karena tidak ada dua benda alam dalam kategori manapun yang sama. Nah, variasinya mungkin cukup besar dan mudah terlihat seperti tinggi badan manusia, atau variasi yang mungkin sangat kecil seperti berit pena berujung serat atau berbentuk kepingan salju. Selanjutnya ada run card. Nah, run card ini adalah teknik yang sangat sederhana untuk menganalisis proses dalam tahap pengembangan atau dalam hal ini ketika teknik charting lainnya tidak dapat diterapkan. Hal yang penting adalah menggambarkan proses tersebut dan membiarkannya berbicara kepada Anda. Selanjutnya ada contoh bagan kembali. Nah, salah satu bahaya penggunaan diagram run atau chart RAM itu adalah kecenderungan untuk menunjukkan setiap variasi data sebagai hal yang penting untuk menunjukkan kapan variasi kualitas yang diamati lebih besar daripada yang mungkin terjadi. Metode analisis dan penyajian data diagram kendali digunakan. Sekian oleh saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ini merupakan contoh bagan kendali. Yang dua garis luar putus-putus disebut batas kendali atas dan bawah. Batasan ini ditetapkan untuk membantu dalam menilai signifikansi variasi kualitas produk. Batas kendali sering dikacaukan dengan batas spesifikasinya yang merupakan batas yang diperbolehkan dari suatu karakteristik kualitas setiap unit produk. Namun, batas kendali digunakan untuk mengevaluasi variasi kualitas dan sekelompok. Selanjutnya yaitu bagan kendali variabel yang terdiri dari karakteristik kualitas. Karakteristik kualitas dapat dinyatakan dalam 7 satuan dasar seperti panjang, massa, waktu arus listrik, suhu, zat atau intensitas cahaya, serta saluran turunannya seperti daya, kecepatan, daya energi, kepadatan, dan tekanan yang sudah sesuai. Karakteristik kualitas mempengaruhi kinerja produk yang biasanya akan mendapatkan perhatian utama, yang merupakan fungsi dari bahan mentah, komponen, subrakitan, atau komponen jadi. Lalu ada ukuran dan metode subgroup. Data yang diplot pada peta kendali terdiri dari data kelompok yang disebut subkelompok rasional, sekelompok rasional yang merupakan subgroup yang variasinya hanya disebabkan oleh sebab-sebab kebetulan. Dan variasi tersebut digunakan untuk menentukan batas kendali. Nah, variasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi stabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada uji coba jalur tengah dan garis tengah dan batas kendali. Next slide. Ada bagan kontrol untuk atribut. Sebagaimana yang didefinisikan dalam kualitas yang mengacu pada karakteristik kualitas, sesuai dengan spesifikasi terdapat dua jenis. Yang pertama adalah apabila pengukuran tidak memungkinkan, kayak barang yang diperiksa secara visual seperti warna, bagian yang hilang, goresan kerusakan. Lalu yang kedua, pengukuran dapat dilakukan tapi tidak dilakukan karena waktu, biaya, dan kebutuhan. Dalam artian, meskipun diameter lubang diukur dengan mikrometer, bagian dalam akan jauh lebih mudah jika menggunakan alat ukur go-no-go dan menentukan apakah ruang tersebut sesuai atau tidak dengan spesifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan bagan. Tujuan bagan ini adalah bagan atribut yang isinya yang pertama yaitu tentukan tingkat kualitas rata-rata. Nah, pengetahuan tentang rata-rata kualitas sangat penting. Tentang kualitas sangat penting sebagai tolak ukur informasi, memberikan kemampuan proses dalam hal atribut. Nah, selanjutnya itu memberi perhatian kepada manajemen setiap perubahan rata-rata, yang dimana perubahan baik yang meningkat maupun menurun menjadi signifikan setelah diketahui rata-rata kualitasnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas produk. Dalam hal ini bagan atribut
dapat memotivasi personal operasi dan manajemen untuk memulai ide-ide peningkatan kualitas. Bagan tersebut akan menunjukkan apa ide tersebut dapat tepat atau tidak, upaya terus-menerus dan tidak terhenti harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas. Yang keempat yaitu mengevaluasi kualitas kerja. Personel operasi dan manajemen superior harus dievaluasi dengan bagan untuk unit yang tidak sesuai. Satu bagan harus digunakan untuk mengevaluasi CO. Area fungsional lainnya seperti teknik, penjualan, keuangan, dan lain-lain mungkin menganggap bagan ketidaksesuaian lebih dapat diterapkan untuk tujuan evaluasi. Yang kelima yaitu saran tempat untuk menggunakan grafik X dan R. Meskipun biaya komputasi dan pembuatan grafik X dan R adalah lebih dari bagan atribut, bagan ini jauh lebih peka terhadap variasi dan lebih membantu dalam mendiagnosis sebab-sebab. Dengan kata lain, bagan atribut menunjukkan sumber kesulitan dan bagan X dan R menemukan penyebabnya. Menentukan kriteria penerimaan suatu produk sebelum dikirim ke pelanggan. Pengetahuan tentang atribut memberikan informasi kepada manajemen mengenai apakah akan mengeluarkan suatu perintah atau tidak. Selanjutnya yaitu mencapai tujuan. Jika 5 langkah pertama dalam perencanaan, langkah terakhir adalah melibatkan tindakan dan mengarah ke pencapaian tujuan. Batas kendali yang direvisi didasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Nah, setelah itu maka kita akan tahu analisis sistem pengukuran MSA 5, yaitu dari pentingnya pengukuran ini adalah pengukuran mengubah informasi yang tidak diketahui menjadi nilai yang dapat digunakan. Ini membantu kita mengambil keputusan. Misalnya ketika dokter mengukur tekanan darah, mereka sering kali memutuskan obat atau jalur pengobatan. Nah, selanjutnya ketika wasit kriket memutuskan apakah batsman keluar atau tidak, keputusan tersebut mempengaruhi hasil pertandingan. Ketika bagian yang diproduksi diperiksa, diputuskan apakah bagian tersebut harus diterima atau ditolak. Keputusan pengukuran dikaitkan dengan resiko, karena kemungkinan kesalahan pengukuran jika sebagian barang ditolak. Hal ini disebut resiko atau resiko produsen. Sebaliknya, jika ada bagian buruk yang diterima, maka hal tersebut merupakan resiko atau resiko konsumen. Selanjutnya yaitu terminologi pengukuran. Yang pertama yaitu akurasi, adalah derajat kesesuaian suatu besaran terukur dengan nilai aktual atau sebenarnya. Misalnya seperti jam tangan. Nah, selanjutnya yaitu presisi, adalah sejauh mana pengukuran selanjutnya menunjukkan hasil yang sama atau serupa. Yang ketiga yaitu bias, perbedaan antara pengukuran dan nilai master. Untuk memperkirakan bias bagian yang sama perlu diukur beberapa kali. Perbedaan antara rata-rata pengukuran dan nilai sebenarnya disebut bias. Yang keempat yaitu kalibrasi, membantu meminimalkan bias selama pengukuran. Misalnya jika seorang ingin mengenal dirinya, beratnya sendiri, dia dapat melakukan beberapa pembacaan. Misalnya rata-rata dari 5 pembacaan tersebut adalah 55 kilo. Dia kemudian pergi ke laboratorium tempat timbangan dikalibrasi secara teratur. Dia menggunakan berat badannya 56,5 kilo di laboratorium itu. Bias timbangan adalah 56,5 sama dengan 1,5 kilo. Yang selanjutnya yaitu pengulangan, adalah variasi yang melekat karena peralatan pengukuran. Jika penilaian yang sama mengukur bagian yang sama beberapa kali, kedekatan pembacaan merupakan ukuran keterulangan. Secara tradisional ini disebut sebagai variasi dalam penilaian. Selanjutnya yaitu linearitas, yaitu pengubahan bias tentang operasi. Nah, selanjutnya yaitu stabilitas, adalah variasi pengukuran dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu reproduksibilitas, adalah variasi rata-rata pengukuran yang dilakukan oleh penilaian berbeda dengan menggunakan pengukuran yang sama. Alat ukur ketika mengukur karakteristik yang identik pada bagian yang sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.